Salam kenal para pecinta anime, komik, film maupun drama, apa kabar kawan semua, semoga sehat selalu. Ini pertama kali admin buat konten video, semoga dapat menghibur kalian semua. Video ini merupakan alur cerita dari komik Devi lain, komik asal negeri Korea Selatan ini, menurut admin mempunyai kualitas lumayan bagus, dan tidak kalah dengan manga dari Jepang lainnya. Komik ini dibuat oleh Tegar, dirilis pada tahun 2020, dengan status ongoing. Komik ini, di website komik online Indonesia sudah dirilis sebanyak 140-an chapter. Di sini admin hanya merangkum beberapa bagian penting ceritanya, jika kalian penasaran ingin tahu semua adegannya, bisa langsung search Google. Video kali ini merupakan part pertama dari komik ini, dan kalian bisa melihat kelanjutannya di channel ini. Mari dukung bersama channel ini, sehingga admin akan semangat mengupload video yang lainnya. Yah, cukup basa-basi yang merepotkan ini, karena admin juga tahu, kalian banyak yang skip. Dan langsung saja kita tonton bersama. Manhwa ini bercerita tentang legenda petarung SMA yang namanya Bren Kang, yang menguasai sekolah menengah di Busan di umur 14 tahun. Setelah kehidupan yang membosankan di Busan, karena tidak ada yang bisa melawannya, maka ia berencana pindah ke Seoul, karena cerita dari temannya bahwa ada seseorang yang mirip dirinya yang tinggal di Seoul. Dan orang itu bernama Eli. Eli dideskripsikan sudah menguasai seluruh sekolah SY di tahun pertamanya selama waktu 6 bulan setelah masuk. Maka dari itu, si MC ingin masuk sekolah SY di Seoul untuk menantang si Eli ini sob. Beberapa hari kemudian, Bren sudah sampai kota Seoul, dengan menggunakan KTX. KTX ini nama kereta cepat yang ada di Korea. Setelah sampai stasiun, Bren berencana berjalan keliling area sekitar, sebelum menetap ke rumah bibinya. Saat sedang jalan, Bren ketemu orang tua membawa gerobak, dan orang tua itu lagi kesulitan, karena salah satu ban gerobaknya masuk ke kubangan. Bren mencoba membantunya, akan tetapi, karena gerobaknya banyak muatan, jadi dia tidak kuat mengangkatnya. Kemudian, ada anak berseragam sekolah berbadan besar, mencoba mengangkat gerobak itu dan berhasil. Anak itu mengenalkan dirinya, bahwa ia bernama Gabeji, dan sekolah di SY. Si Gabeji ini, ia mempunyai badan dan kekuatan yang luar biasa, akan tetapi, orangnya penakut, dan memilih diam jika dibuli. Akan tetapi, jika ada yang membuli keluarganya, maupun kenalannya, ia akan ngamuk dan menghajar pelakunya tanpa sadar. Setelah itu, Bren melanjutkan jalan lagi, sesampainya di gang, ada anak berandalan yang sedang mengeroyok habis-habisan anak berseragam sekolah. Dengan dalih menanyakan jalan ke para berandal itu, Bren menghajarnya, sehingga teman anak yang mau dikeroyok tadi, masih sehat walafiat tanpa cedera apapun. Hari berganti Bren sudah mulai masuk ke sekolah SY. Dan berada di kelas 16, dan pada waktu istirahat Bren bertemu dengan berandalan, yang dihajarnya di gang kemarin. Di situ ada anak yang mau dikeroyok di gang kemarin datang, dia bernama Owen. Bren menanyakan siapa yang terkuat. Kemudian para berandalan itu, menunjuk tangan semua. Akan tetapi Owen tidak mau berkelahi sekarang, sehingga dia menunjuk berandalan bernama Josh, yang sudah dihajar Bren di gang semalam. Hanya dengan satu pukulan yang dilancarkan Bren ke Josh, tubuh Josh langsung tumbang, dan pingsan. Seketika semua orang yang melihat kaget. Profil singkat Josh, dia adalah penguasa kelas 1-4, dan memiliki keinginan menjadi nomor 1 di seluruh kelas 1 SMA SY. Dan, agar bisa menjadi anggota geng Hermes, dan pelaku utama pengeroyokan semalam, ialah Josh ini. Atas saran dari Connor Bang ialah anggota Hermes, kelas 2 di SMA SY, dan orang terkuat nomor 5, tahun kedua sekolah SY. Connor membuat rencana ini, untuk mengambil alih Hermes. Geng Hermes sendiri ialah geng terkuat di sekolah SY, yang dibentuk dan dipimpin oleh Eli Yae, seperti Serizawa Army atau GPS-nya milik Genji, di Crow Zero. Malam harinya, Bren diajak ketemuan dengan Louis. Pastinya bukan untuk kencan ya. Louis di sini ialah anak yang selalu bersama dengan Owen, juga penguasa kelas 15, dan juga sudah melihat kekuatan Bren setelah pertarungan sebelumnya. Bren tahu maksud tujuan kenapa dia dipanggil, dan meminta memulai pertarungan, setelah menghabiskan rokoknya.
Louis menanyakan kenapa Brand pindah ke SMA SY, Brand menjawab tidak ada alasan, dan hanya kebetulan. Louis kembali menanyakan ke Brand, apakah untuk bergabung menjadi top dog anggota Hermes. Dan Brand kemudian terus terang, dengan menjawab ingin menguasai Seoul. Di sini Louis pun kaget. Pertarungan pun akan dimulai, tiba-tiba Owen datang. Dan menggantikan Louis untuk bertarung dengan Brand, pertarungan pun dimulai. Owen mempunyai gaya pertarungan dengan tendangannya yang mematikan, sementara Brand menggunakan pukulan tinjunya. Keduanya pun saling melancarkan serangan satu sama lain dan setelah beberapa saat kemudian, akhirnya Owen jatuh karena tendangannya mengenai tinju Brand. Brand menghampiri Owen yang jatuh dan memberi tangannya untuk membantunya berdiri. Sambil Brand berbicara, dia tidak suka melakukan pertarungan ground and pound, yaitu pertarungan yang meninju lawannya, ketika lawan berbaring di tanah. Dan Owen pun mengakui kekalahannya. Di sini Brand merasa bingung dan berpikir ini terasa aneh. Kemudian Owen pulang bersama Louis, dan mengatakan alasan dia mengaku kalah, karena lututnya sakit akibat saling adu benturan dengan tinju Brand. Di sini Owen menceritakan pada Louis, bahwa, dia punya keinginan untuk membuat kelompok baru, berisi murid kelas 1, dan menguasai sekolah SY, dengan cara mengalahkan semua anggota Hermes. Setelah itu Owen pun pulang, dan di sini terungkap bahwa Ellie Yae atau ketua geng Hermes, orang terkuat di seluruh SMA SY, merupakan kakaknya, dan ini juga alasan Owen ingin membuat kelompok baru, agar ia tidak bergantung ke Ellie. Karena Ellie ingin Owen melanjutkan memimpin geng Hermes suatu saat nanti, dan Ellie berkata bahwa, Owen harus bisa menguasai Seoul, dan dia memperingatkan. Ancaman besar ada di sekolah AG dan KW. 3 sekolah terkuat di Seoul bersama SY. Keesokan harinya, Owen pun pergi ke rumah sakit untuk berobat kakinya dan untuk bertemu Rory. Rory adalah orang yang dikeroyok Josh dan teman-temannya. Dan dia, merupakan orang terkuat di kelas 15. Owen ingin mengenalkan Brand ke Rory. Yah, di sini Owen dan Brand sudah berteman ya guys. Tak berapa lama, Gabe Ji jalan di seberang, kemudian dipanggil Owen untuk ikut gabung buat makan, akan tetapi karena Gabe Ji ini belum pernah punya teman dekat sebelumnya, dengan nada kikuk. Dia menjawab bahwa ia akan pergi untuk bimbel. Sebenarnya, Gabe juga ingin main bersama kelompoknya Brand ini, akan tetapi karena takut nanti dia melakukan kesalahan lagi. Dengan menghajar temannya, sama seperti temannya yang dulu. Gabe ini juga tidak berpikir, ia menghajar temannya, karena temannya yang dulu, hanya memanfaatkan si Gabe ini. Ia berpikir semua adalah kesalahan Gabe. Sebelumnya Owen sudah berbicara pada Gabe, bahwa ia ingin berteman dengannya. Alasannya, karena Gabe Ji ini kuat, karena sudah mengalahkan Zain, orang terkuat di kelas 113. Dia menghajarnya, karena alasan, bahwa Gabe ini melihat, neneknya dimarahi oleh Zain, karena mengambil kardus sepatunya yang sudah dibuang. Setelah semua kejadian yang terjadi, Ellie Yae, mengumpulkan anggota elit Hermes, dia ingin memberi tugas pada The Twin. Untuk mengawasi pergerakan kelas 1. The Twin ini anggota kembar Hermes, mereka anggota terkuat nomor 1 dan 2, dan duduk di kelas 2 SMA SY. The Twin memakai masker hitam dan putih. Yang putih bernama Jarvis, ia anggota peringkat 1. Dan yang hitam Darvis, anggota peringkat 2. Sebenarnya alasan Ellie Yae, ingin mengawasi kelas 1, ia ingin memantau adiknya, yaitu si Owen, bahwa yang Owen lakukan tidak membahayakannya. Wah, perhatian banget ya guys. Dan untuk mengawasi gerak-gerik, perilaku SMA AG, apakah ikut campur akan kejadian pengeroyokan yang dilakukan Josh kepada murid kelas 1? The Twin mencari informasi tentang kejadian yang dilakukan oleh Josh, dan teman-temannya. Semua informasi mengarah ke Mitch. Mitch ini orang terkuat di kelas 27 dan juga salah satu anggota Hermes. Jarvis pergi ke kelas 27, dan bertemu Mitch. Dia menceritakan bahwa Ellie memberi 2 perintah ke semua anggota Hermes. Pertama, Hermes tidak boleh merekrut murid kelas 1, dan tidak boleh ikut campur urusan dalam hal apapun.
Pada saat itu ia lagi telepon dengan Brody, murid kelas 2 SMA AG. Mitch ini juga salah satu pengkhianat bersama Connor. Ia bekerja sama dengan sekolah AG, untuk menghancurkan murid kelas 1 SY, sebelum mengalahkan geng Hermes. Malam harinya, berandalan murid SMA AG, berkumpul dan ingin menyerang murid kelas 1 SMA SY. Di waktu yang sama kelompok Brand, mulai pulang. Brand berjalan dengan Rory, sementara Owen ingin bertemu dengan Gabe di dekat tempat bimbelnya. Owen pun sudah melihat Gabe dan menyapanya. Sebelum mereka sempat berbicara, Caleb, murid SMA AG dan berandal lain, meminta agar Owen mengikutinya. Caleb ini dulu satu sekolah dengan Gabe, dan dia dulu melihat, saat Gabe menghajar Riley, orang yang berteman sama Gabe karena memanfaatkannya. Owen pun meminta Gabe agar tenang saja, dan besok, dia akan menemuinya di sekolah. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga terhibur dan sehat selalu. Jangan lupa untuk support channel ini.